Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tentang perubahan energi. Support channel ini terus ya. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Anak-anak, ada 5 contoh perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi dalam tubuh. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Dan yang kelima, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai contoh perubahan energi tersebut. Simak baik-baik ya. Yang pertama, perubahan energi dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Oleh sebab itu, ketika seseorang tidak makan sebelum memulai aktivitasnya, biasanya dia akan merasa lemas dan tidak bertenaga. Karena tidak ada makanan yang diolah dalam tubuhnya untuk menjadi energi. Yang kedua adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Yang ketiga adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada alat-alat berikut, yaitu kipas angin dan blender. Saat menggunakan peralatan tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Artinya saat kita colokkan kabel kipas angin misalnya. Nah, saat kita colokkan kabelnya, maka baling-baling kipas jadi bergerak, berputar. Begitu juga saat kita mencolokkan kabel blender ke sumber listrik, maka pisau yang ada dalam blender dapat berputar dan berfungsi dengan semestinya. Yang keempat adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api. Timbullah panas. Dengan energi panas itu, kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Dan yang kelima adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Tanpa kita sadari, peristiwa perubahan energi sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Contoh peristiwa perubahan energi di rumah antara lain, yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu kamar. Dan yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada mesin cuci. Adapun contoh peristiwa perubahan energi di sekolah, yang pertama, perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu ruang kelas. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin ruang kelas. Dan yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi pada lonceng sekolah. Dan masih banyak lagi contoh peristiwa perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Karena kasih sayangnya, kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Coba, sekarang pikirkan baju yang dipakai. Mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Dan apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Setelah kita mengamati beberapa gambar mengenai proses pembuatan baju, ternyata untuk menghasilkan selembar pakaian membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang pertama, petani kapas harus menanam dan mengumpulkan buah kapas. Yang kedua, pemintal kapas membuat benang. Yang ketiga, penenun membuat kain dari benang. Dan yang keempat, penjahit menjahit kain untuk menjadi pakaian. Nah, sebab proses yang panjang inilah, maka kita wajib menghargai pakaian yang kita miliki. Adapun beberapa kewajiban kita terhadap pakaian yang dimiliki. Pertama, kita harus mencuci pakaian saat kotor. Yang kedua, merapikan dan melipat pakaian. Yang ketiga, menyimpan pakaian dalam wadah atau lemari. Dan yang keempat, menjaga pakaian agar tidak kotor atau rusak. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan sampai kita menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain, atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Nah, berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya, seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaganya agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang yang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi, lalu dimakan. Dan begitulah seharusnya kita memanfaatkan energi yang ada untuk hal-hal yang bermanfaat. Sekarang, coba tebak, perubahan energi apakah yang terjadi pada gambar berikut? Lalu, jelaskan alasan mengapa kita harus menghargai waktu dan energi. Jawab di kolom komentar ya, Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.